Karena waktu itu sama Kidam baru-baru banget didirikan. Waktu itu bener-bener baru banget dan mudinya belum ada. Terus akhirnya ada teman sekolah sih, teman sekolah ngajakin, oh ada wihara baru nih, coba yuk kita datang. Akhirnya begitu datang, mencari aktivitas lah ya, mencari kegiatan, bisa lebih aktif lagi. Akhirnya ya aktif terus sampai akhirnya nanti akan jadi pengurus. Sering ada pengambilan nilai untuk datang-datang ke tempat ibadah. Awal pertama kali saya tahu Setia Sama Kidam ini karena rumah saya dekat dari Taman Palem dan saya sering lewat ke ruko Setia Sama Kidam dulu, dan kebetulan saya juga punya teman yang sekolah minggu di Setia Sama Kidam. Diajak sama temen, gak perlu disebut namanya ya. Itu dia dulu kalau nggak salah dari keluarga dia ada setia baru di Taman Palem, terus tiba-tiba ajak Koko sama adik saya adik Koko juga untuk ikut ke Cetia ini gitu. Jadi pertama kita ikut kalau nggak salah itu di tahun 2012, lupa sih bulan apa, tapi pas itu pertama kali menemukan Tiada itu masih dikit orangnya. Kenal sama Kidam tuh dari SMP. Pertama dikenalin teman Koko namanya Billy, dia juga dulu aktif banget. Habis itu pas pertama kali datang kemari tuh anak-anaknya tuh friendly banget, baik banget, ramah banget. Jadi Koko juga merasa nyaman di sini. Habis itu sering berjalannya waktu, Koko nganggap anak muda-mudi ini sebagai keluarga sendiri. Jadi dulu itu kita sebelumnya bukan dari Cetia ini. Ya. Jadi gitu kita di wihara yang alirannya Mahayana. Nih aku bareng sama Kitin sama Marcelina. Dan terus waktu itu tahu ada dibangun Cetia di Palem. Nah itu alirannya aliran Theravada. Nah kebetulan dulu aku juga Theravada, jadi ya kebetulan nih ketemu yang aliran Theravada, harusnya pas dong. Nah ya jadi waktu itu iseng-iseng datang cocok. Pertama kali waktu SMP 3 itu karena diajak temen, bukan mereka sih. Ada lagi yang lain tapi udah nggak ada. Terus kayak, Dhamma Desananya tuh bagus banget gitu. Kayak, oh jadi tiap minggu akhirnya datang terus, akhirnya nyaman, tapi akhirnya sempat berhenti. Cuman waktu itu ketemu mereka lagi, ketemu mereka, akhirnya datang lagi, udah jadilah pemimpin puja bakti dan jadi apa namanya tuh? Iya, Sanggadana. Kalau aku pertama kali tahu ini wiharanya pas kelas 8. Nah waktu itu aku diajakin sama Vinci pertama kali. Terus awalnya kayak sempat ragu gitu sebenarnya. Cuma kayak oh ternyata teman-temannya seru. Terus juga aku tuh sebenarnya awalnya bukan Theravada. Jadi kayak agama Buddha tapi nggak tahu alirannya apa gitu. Terus pas kesini tuh baru kayak belajar agama Buddha secara mendalam. Terus kayak oh ternyata begini ajaran agama Buddha. Dan ternyata cocok gitu. Jadi sejak saat itu juga jadi pengurus dan aktif ikut kegiatan di Muda-Mudi Cetia Sama Kidam sih. Kalau saya pertama kali itu juga diajak teman sama koko saya juga, dan saat itu juga sama kayak Marcelina, cuman tahu Buddha itu apa, terus juga ke vihara doang, vihara yang alirannya Vinci. Nah di situ masih belum gitu ngerti sih sebenarnya, masih agak bingung. Terus waktu diajak ke sini, oh ternyata alirannya lebih gampang dimengerti dan juga lebih nyambung aja gitu. Terus juga teman-temannya asik-asik. Intinya gue tahu ada wihara ini dari teman. Dia pernah menjabat juga di posisi yang tinggi, tapi sekarang nggak tahu kemana. Jadi gara-gara dia awalnya cuman mau ngambil nilai, terus ternyata ada adik kelas yang pengen ikut, jadi rame, jadi seru. Oke. Intinya gara-gara ngambil nilai, datang terus, jadilah. Jadi Oke, ini ceritanya agak panjang nih guys, nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi sebenarnya dulu itu udah ada sebenarnya muda-mudi, tanda kutip muda-mudi Setia Sama Kidam. Nah jadi waktu itu tuh kita yang anak-anak sekolah, remaja-remaja lah ya, muda-mudi gitu, datang ke baktiannya, kita bener-bener cuma datang duduk doang. Nah semuanya itu diurusi oleh orang yang umum, orang dewasanya lah gitu. Kayak mereka yang ngurusin jadwalin, mereka yang ngundang penceramahnya segala macem. Jadi kita benar-benar cuma
datang, duduk, ikut kebaktian, pulang. Muda-mudinya semua kayak gitu. Nah, abis itu ya udah berjalan lumayan lama ya, berapa bulan gitu, 4 bulanan atau 6 bulan. Nah udah gitu kayak tiba-tiba si orang dewasanya ini kayak mau menghilangkan muda-mudinya sama Kidam. Karena katanya ya kita gak aktif ngebantuin, karena mereka yang urus dan mungkin karena kesibukan mereka juga akhirnya kayak nggak bisa ngurusin muda-mudi lagi nih gitu. Terus akhirnya ya kalau waktu itu aku pikir sayang ya, sangat sayangkan. Kenapa sayang? Karena kita udah cukup lumayan lama nih, berapa bulan bareng-bareng terus kayak ikut kebaktian, terus kayak kita antara muda-mudinya udah cukup dekat gitu, udah saling kenal, udah deket banget lah, udah berasa kayak keluarga sendiri. Terus tiba-tiba harus dihilangkan, kayak kayak ada sesuatu yang nggak enak nih, mengganjal nih di hati. Akhirnya ya udah waktu itu aku yang bareng teman-teman yang lain, aku kayak udah nggak apa-apa, kita datang aja, kita kebaktian sendiri, baca parta sendiri, ya kita bikin acara sendiri lah waktu itu kayak gitu. Jadi akhirnya walaupun ditiadakan, kita tetap auban lah, tetap datang. Akhirnya ya udah kita kebaktian sendiri segala macam. Nah setelah dari situ kita kayak sharing-sharing sih, kita kumpul-kumpul kayak kalau misalnya memang nggak dilanjutin lagi nih oleh orang dewasanya, oleh umat-umatnya waktu itu, oleh om-omnya. Ya udah kalau gitu kita aja yang lanjutin sendiri supaya benar-benar jadi muda-mudi gitu. Nah akhirnya ya udah kita bahas-bahas segala macam, dan waktu itu sih karena waktu itu saya waktu itu anak IPS dan habis dapat pelajaran sejarah ketika ada dibentuk tim darurat, panitia darurat waktu itu sebutannya, untuk kayak ngomongin selama beberapa waktu ke depan nih, dalam waktu sementara aja, tapi terinspirasi dari waktu itu ketika Presiden Soekarno dan Soeharto ditangkap, akhirnya kebentuklah tim darurat untuk memimpin negara waktu itu, kira-kira gitu, konsepnya sama. Jadi terbentuklah tim panitia darurat untuk mengurusi kegiatan, menunjang kegiatan muda-mudi Cetia sama Kidam pada saat itu. Nah terus semuanya kayak setuju-setuju, akhirnya kita udah bisa lumayan jalan sendiri, dan akhirnya ya udah dari teman-teman lain juga kita discuss, ya udah kenapa nggak kita jadiin tim darurat ini benar-benar jadi pengurusnya muda-mudi, dan akhirnya berlangsung sampai ya kurang lebih 4,5 tahun lah ya, dengan berbagai macam banyak development gitu-gitu. Dari awalnya nggak ada apa-apa, kita ngundang pembicara sendiri, kita bikin jadwal-jadwalnya, terus kita bikin kegiatan-kegiatan yang menarik kayak games, terus kita melakukan anjang sana juga ke wihara-wihara lain. Terus kayak kita menjalin hubungan lah, menjalin relasi yang baik dengan remaja, dengan muda-mudi dari wihara lain, sehingga akhirnya muda-mudi sama Kidam bisa cukup terkenal waktu itu. Kira-kira seperti itu. Sedikit cerita ke belakang, tahun 2019 sebelum kepengurusan saya, ada kepengurusan yang diketuai oleh Ko Arich. Dan pada saat itu juga saya sering juga kasih saran kepada Ko Arich, pembicara-pembicara muda-mudi Samkit ke depannya mau siapa aja. Saya dulu juga pernah merekomendasikan muda-mudi Vihara sama Kidam. Mungkin bisa dikatakan pengalaman organisasi pertama saya, dan juga pengalaman yang berharga bersama pengurus muda-mudi Vihara sama Kidam. Tentu sebelum saya ditunjuk untuk memimpin muda-mudi Cetia sama Kidam saat itu, saya melihat dulu karena saya cukup aktif di Cetia sama Kidam, jadi saya melihat apa yang menjadi kekurangan di pengurus sebelum saya. Langkah pertama yang kami lakukan di pengurus saya adalah melakukan yang namanya rebranding. Pertama adalah membuat logo, karena logo adalah cerminan dari suatu lembaga. Dari hanya mungkin kebaktian setiap minggu, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bervariatif. Kami
ada melakukan, tentu kami melakukan puja bakti setiap minggu. Kami melakukan acara games dan lain sebagainya. Tentu ini hal-hal ini tidak terlepas dari semangat teman-teman pengurus pada masa itu. Hanya kebaktian. Kami ingin menambah hal-hal variatif, dan juga kami melakukan anjang sana atau berkunjung ke viara-viara. Ini tentunya juga untuk memperkuat dan membesarkan nama Cetia sama Kidam di muda-mudi viara lainnya. Hal yang cukup berkesan di kepengurusan saya adalah tahun 2020. Kenapa saya bilang tahun 2020 berkesan? Tahun 2020 ini tentu bukan menjadi cobaan bagi kegiatan-kegiatan organisasi atau kegiatan perusahaan, tapi juga kita dituntut untuk menjadi lebih berkreatif. Dan mungkin kalau tidak ada COVID-19, ide di tahun 2020 ini tidak terjalankan. Ide apa itu? Yaitu kita membuat konten setiap kalau tidak salah 2-3 kali dalam seminggu. Baik itu informasi tentang Buddhis ataupun video-video tentang video-video yang bisa diterapkan oleh umat Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke. Kita itu sempat ada kendala. Dia ada satu om, kita nggak usah sebut namanya, nggak enak. Dia dulu kayak sempet karena lihat muda-mudi pas itu sempat menurun. Dia sempat mau memberhentikan muda-mudi. Nah jadi pas itu ya karena saya pas itu banyak penahaman di organisasi, jadi saya bingung. Tapi ya untungnya karena mungkin karena fondasi ya, kan dari awal saya itu dari saya menjabat, anak-anak kayak Dean, Kenny, setelah gitu udah ada semua gitu. Dia mereka semua ada ide kalau mereka mau bikin panitia darurat gitu. Dia mereka langsung bikin panitia darurat tersebut, mereka jalani mudah-mudi secara independen lah. Pas itu masih percobaan lah gitu. Itu sih. Sempat kita di mudah-mudi itu diganti ke kelas Abhidhamma karena hal tersebut. Nah, pas itu bener-bener Koko nggak pegang lagi gitu. Bisa dibilang pas itu cukup kaget ya, karena udah mulai perpindahan terus tiba-tiba ada kelas Abhidhamma. Ya pada saat itu saya ikutin aja. Terus tiba-tiba memang ada aja orang yang datang gitu. Anak muda-mudi ada yang datang. Cuma ya tetap aja gitu. Mereka masa-masa terus katanya kan tahu sendiri kalau kelas Abhidhamma kan itu kelas yang cukup dalam. Pembelajarannya dalam banget. Dia kayak nggak semua anak muda-mudi bakal cocok gitu. Makanya itu sepi. Makanya pas itu kayak udah kebingungan mau ngapain. Untungnya sih ya Dean, Kenny mereka ada pernah organisasi gitu di sekolah. Kalau saya kan dikit, belum ada ya backgroundnya masih belum ada koneksi di organisasi, jadi mereka yang cetusin dulu gitu. Pas itu kalau nggak salah baru saya masuk kuliah, baru kena KMB, nah itu baru itu. Itu terus nah gara-gara mereka udah tahu masalah ini dimana, mereka bikin panitia daud, dan dari situ saya sempat jadi, karena saya nggak jadi ketua lagi, itu udah diserahkan ke Dean. Pas itu Dean wakilnya Kenny, saya jadi kepala acara gitu. Pada saat itu di situ ada ketua, wakil, sekretaris bendahara kan ada, terus ada kepala acara sama bawahannya, sama udah ada. Tapi pas itu belum ada medcom, kebaktian juga belum ada, belum spesifik. Kita masih ke 5 itu aja. Dulu itu tim acara saya bisa sampai 10 orang. Kita kan dulu pas lagi zaman saya masih dia ketua itu sempat anjak sana, udah kenal. Dari situ mereka mulai datang bantu. Mereka juga ada sempat bantu. Kita juga ikut acara mereka, kayak ikut acara body scam-nya mereka. Terus juga ikut kebaktian apa segala macam, biar ada rahasia aja gitu. Dari situ ya mereka bantu, mereka kadang datang ke kita, jadi ada sedikit naik
pas itu. Oke, mulai konsisten gitu jalan tiap minggu gitu Ya ya. konsisten gitu. Paling ya pertama kali kita jalan ya ke Bandung itu. Ya. Itu kan Temen lo nih. orangnya asing semua gitu, kita sama-sama nggak kenal, tapi gak mau motorsport kita jadi fondasi gitu, kita semua jadi itu orang-orang awal gitu untuk setia gitu. Sama terus pas kita bantu-bantu di acara Waisak itu kita sering diajak makan, Oke. ajak makan ke McD, rame banget itu, seru lah itu. Kita pas itu jadinya yang biasa kan kalau sekarang kan yang saya lihat itu habis acara langsung pulang, nggak kumpul-kumpul lagi. Kalau dulu mah itu kita kumpul terus tuh ngobrol pribadi lah, masalah cetia lah gitu. Itu yang bikin kita tambah deket. Iya. Oh, dulu sih saya pas pertama kali aktif muda-mudi itu udah ada muda-mudinya. Jadi saya tuh kan kebiasa muda-mudi dulu tuh masih Sabtu malam Minggu. Nah, habis itu gara-gara beberapa masalah jadi dipindahin kan jadi Jumat malam Sabtu hingga terus sampai sekarang. Nah, untuk yang kedua tuh alasan kenapa saya bisa aktif gitu ya. Saya pertama tuh saya tuh ingin banyak berbuat baik. Habis itu saya juga ingin merasakan pengalaman yang baru, aktif berorganisasi, habis itu juga berbuat baik. Jadi semuanya ada manfaat lah buat hidup saya. Ada manfaat juga buat masyarakat. Iya. Mungkin pas zaman Kodean itu melihat Koko itu aktif hampir setiap minggu datang. Habis itu Koko itu kalau diminta untuk jadi pemimpin kebaktian tidak menolak, ingin mencoba. Jadi saya itu masuk dalam divisi Puja Bakti. Gara-gara dulu masih cetia juga, habis itu umatnya nggak begitu banyak. Jadi seksi Puja Bakti itu dicampur sama perlengkapan. Jadi ngatur mix segala macam sebelum kebaktian, mempersiapkan apa yang harus disiapkan sebelum kebaktian. Habis itu juga menyiapkan pemimpin kebaktian, pokoknya dari peralatan yang dibutuhkan dalam kebaktian tuh kita yang siapin, kasarnya seperti itu. Jadi kasarnya tuh saling rangkap. Backup gitu ya. Rangkap. Oke, rangkap. Bisa dikenal mungkin gara-gara kita juga ajak-ajak teman kita dari sekolah lain. Iya. Intinya tuh kalau kita jadi kita itu mengenalkan setia ini ke umum. Supaya anak-anak muda-mudi, anak-anak yang SMA, yang kuliah tuh tahu kalau di daerah Taman Palem ini ada tempat ibadah Setia sama Kidam dulu. Sekarang kalau sekarang kan udah jadi wihara, sudah besar. Suka dukanya ya banyak lah ya. Namanya tempat ibadah. Iya. Yang datang dulu pernah yang datang itu cuman beberapa orang. Kurang dari puluhan. Itu dukanya. Sukanya juga kita itu saling membantu satu sama lain. Jika ada yang kesulitan, kita bantu tugas dia. Pokoknya panjang ceritanya. Sebenarnya pada saat itu Kodean berharapnya saya yang jadi ketua, tapi saya tuh menganggap diri saya itu belum mampu untuk menjadi ketua. Jadi ada orang yang menganggap dirinya mampu, jadi dia naik jadi ketua, dan habis itu dia mempercayakan jabatan wakilnya itu ke saya. Sebenarnya kita itu cuma meneruskan semua yang udah ada di zamannya Kodean. Jadi kita hanya meneruskan, habis itu kita membuat variasi seperti misalnya kita berkunjung ke wihara lain. Iya. Seperti itu. Habis itu sebenarnya kita juga mau bikin acara kayak damak camp kayak gitu, tapi mungkin karena kita belum mampu jadi gagal. Tapi seenggaknya kita itu sudah mencoba. Ada ide untuk melakukan itu, cuman tidak terrealisasikan. Habis itu kami menjalankan semuanya seperti biasa sih, Puja Bakti, ngundang pembicara. Habis itu untuk tim acara juga menyiapkan acara-acara games yang supaya tuh anak muda itu nggak bosen dengerin ceramah mulu. Jadi dulu kayak semuanya berawal dari Kosanto ya. Iya. Jadi kan sebelumnya emang nggak ada muda-mudi. Jadi dari Kosanto ini harus adalah muda-mudi yang ngurusin nih gitu. Nah, datanglah Kodean yang sukarela untuk membantu jadi ketua di sana. Dan Ko William juga. Nah, tapi yang bertahan lama buat
ngurus Cetia ini muda-mudinya kodean. Dan itu lagi naiknya banget tuh, makin lama makin banyak pengunjung gitu kan. Nah, dari situ mulailah muda-mudi kita aktif banget. Nah, sampai ada momen kita di atas, ada kita di bawah banget gitu. Pasti. Nah, yang di bawahnya itu waktu itu kita sempat hampir bubar ya, kalau nggak salah waktu itu. Karena sepi juga, terus sudah mulai nggak aktif, kita kan masing-masing udah mulai sibuk kuliah. Iya. Terus kebetulan yang di muda-mudi umurannya hampir sama semua, Oke. kuliah semua. Iya, Terus iya. jadinya pada sibuk semua. Oke. Jadi agak nggak keurus gitu kan. Oke. Nah, jadilah di situ kita mulai berpikir untuk regenerasi, dan tapi itu kita mikirnya lama banget sampai akhirnya itu terrealisasi dan akhirnya jadilah kalian nih. Iya. Nah, kita lihat nih kayaknya bagus banget nih sekarang kan. Nah, habis itu untuk momen yang di bawahnya kita nggak ngerasain kayak, walaupun di bawah kita nggak ngerasa kayak kita jauh gitu, kayak ya kita tahu kita masing-masing udah sibuk gitu. Iya. Nah, jadinya mau gimana nih caranya biar muda-mudinya tetap jalan, kitanya juga jalan, tapi kita juga ngajarin adik-adik kita nih biar ini nggak bubar gitu aja. Iya, betul. Nah, jadinya ya kita sepakat buat regenerasi dan jadilah kalian sekarang gitu. Pertama kali bisa jadi pengurus ya. Tiba-tiba udah di-invite di grup, ditanyain, ini ngapain? Oh, lu jadi ini ya tim media. Ngapain tim media? Bikin Instagram. Waktu itu kayak sama sekali nggak punya ilmu di bidang Instagram. Iya. Kayak feed sendiri aja juga udah hancur gitu. Iya. Disuruh di media. Itu waktu itu datang langsung ditunjuk ke kamu atau? Enggak, itu udah datang dari lama. Ya tapi, pasti inilah ya. Iya. Jadi ketemu si Adets kan ketua sebelum ini, disuruh lah, lu jadi pengurus ya di ini Cetia. Oh ya udahlah, dia ngapain aja sih? Taunya sempet cekcok gitu. Iya. Ini inget banget sih, karena kontennya nggak cocok sama seleranya si Adets. Akhirnya cekcok, akhirnya bilang udahlah lu bikin sendiri, tapi akhirnya balik lagi sih. Sendiri juga yang bikin, dibantu sama Jaslyn sama pengurus lainnya juga. Terus masa daunnya itu jujur nih, aku salah satu yang ghosting di Cetia waktu lagi down banget itu. Soalnya itu kan lagi baru masuk kuliah ya. Itu udah udah sibuk banget, soalnya aku tuh mesti bolak-balik dari Sumur Bor ke Sudirman sama ke Lebak Bulus. Jadi tuh kayak udah nggak bisa udah. Wow. Oke. Iya, jauh. Terus akhirnya tapi siapa gitu bilang kita harus regenerasi lagi. Akhirnya udah tuh ditunjuklah ketua selanjutnya sama pengurus lainnya, dan jadilah ya pengurus kalian, tapi asik sih. Lebih asik daripada kita. Kalau aku sih mungkin lebih mirip kayak Vinci, soalnya aku sama Vinci udah dari awal banget, dari sebelum adanya muda-mudi. Nah, jadi waktu itu aku inget banget kita tiba-tiba disuruh bikin muda-mudi gitu. Terus aku juga waktu itu kebetulan datang dan ditanyain mau divisi apa. Lalu karena waktu itu aku kebetulan lagi ada all shop, terus aku pikir kayak, oh ini kayaknya karena udah biasa main Instagram, ya udah aku maunya masuk divisi Medicom aja. Tapi ujung-ujungnya ternyata selama aku di divisi ini tuh aku sering kena omel juga, karena ada beberapa tugas yang sebagai aku yang waktu itu masih SMP, aku merasa kayak wah ini terlalu susah buat aku gitu. Jadi waktu itu kayak tiap minggu itu kita ada deadline, bikin poster, bikin caption. Terus waktu itu ketua kita kan Dean. Nah, kalau Dean ini strict banget. Iya. Tapi emang bagus sih. Cuma waktu itu kita dipaksa, bukan dipaksa, Dipacu. di-push. Kita di-push buat untuk bisa mandiri. Di-push biar bisa belajar sendiri kan. Nah, akhirnya aku akhirnya coba untuk belajar sendiri, belajar desain pakai Canva, pakai PixArt. Terus lumayan sih, sejak saat itu aku jadi bisa belajar desain berkat kepengurusan di muda-mudi ini. Nah, habis itu kan aku lanjut lagi, waktu itu ganti jadi Alrich. Nah, waktu itu aku jadi sekretaris, dan waktu itu sih seru banget sih, kayak kita sering banget pergi bareng-bareng. Terus jadi kayak teman di muda-mudi ini tuh bukan cuma teman ibadah, tapi juga kayak teman buat cerita, teman buat nongkrong. Terus kayak kita juga sering pergi ke wihara lain, belajar bersama. Jadi intinya kayak itu
kayak Cetia sama Kidam itu kayak semacam rumah buat aku juga gitu rasanya. Rasanya kalau nggak ke Cetia di hari Jumat tuh kayak ada yang kurang gitu. Oke. Iya. Paham. Ya gitu. Cuma ada juga masalah low-nya juga, kayak mungkin kadang-kadang ada cekcok, ada bingung juga kayak ini sebenarnya disuruh ngapain gitu. Ya kayak gitulah. Terus sama pas masa-masa sepinya juga jadi mulai mental breakdown sendiri sih kayak ini kok sedih ya, kok sepi ya, apa aku kerjanya kurang benar gitu. Tapi intinya seru sih di muda-mudi ini. Kalau sebagai sudut pandang saya dari pertama itu kan dari nggak ada muda-mudi ya, terus diadain itu udah bagus. Terus baru dibuat organisasi untuk mengurus muda-mudi. Nah yang pertama itu menjabat kodean, itu bagus banget sih. Dia kayak jiwa untuk apa? leadership. Kepemimpinannya tinggi dan bagus juga sih kayak tanggal segini harus udah jadi ya, nggak mau tahu. Terus juga sempat juga aku ingat sih waktu itu di grup pokoknya dia suka share jadwal untuk muda-mudi tapi nggak ada yang respon sama sekali. Terus dia sampai ngomel, nggak ngomel sih, dia kasih tahu ini at least pada ngerespon kasih stiker kayak oke juga nggak apa-apa. Jadi kayak lebih menghargai Lebih orang hidup juga ya? yang nge-share gitu loh daripada diri doang. Oke. Abis itu selanjutnya jabatannya Alrich ya oke lah. Kemudian jabatannya kalian juga oke banget nih, aku lihat kayak sosial medianya jalan, YouTube-nya jalan, editannya juga bagus, gak jelek-jelek banget. Untuk seumuran kalian yang ngurus tuh udah oke banget, udah cukup berani lah untuk ngurus kayak organisasi seperti ini. Sekian. Jadi sebenarnya sebenarnya yang berjalan normal tuh cuma 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan, sisanya itu kan langsung pandemi itu. Semuanya kelabakan karena semuanya diganti online. Terus juga dari acara kan pasti harus tetap jalan, tapi kan acara gara-gara waktu itu langsung COVID, jadi bingung karena biasanya offline udah disediain tiba-tiba online. Itu harus disediain kalau nggak salah Zoom, Gmeet dan segala macem. Dan itu waktu itu belum ada yang tahu tuh sistemasinya gimana. Nah, gara-gara itu makanya di offin. Gue bilang kan, cuman 10 sampai 11 karena ada off-nya tuh. Sebenarnya kalau dihitung emang setahun, tapi ada off-nya banyak. Jadi sekitar 9 sampai 10 doang kita kerjanya. Nah, di masa off itu ini kan udah masa pandemi. Ya kalau masa-masa yang sebelum normal lah, ya biasa lah kehidupan kayak biasa, pengurus ketemu teman baru, terus kayak kita saling pergi-pergi gitu antar pengurus kan. Dan juga ya fun-fun gitulah. Intinya kalau yang masa normal sih sebenarnya sama seperti pengurus sebelumnya kayaknya. Kayak fun-fun, terus kayak umat baru kenalan, pendekatan, terus siapa tahu kan kalau ada benih-benih kayak bisa membantu wihara kita joinin jadi ini kan, jadi pengurus. Nah, di masa pandemi ini berhubung waktu itu yang sebelum dia mau ada kegiatan, jadi langsung diserah jabatan tuh. Gue bingung kan, langsung jadi ini. Nah itu kelabakan lagi. Makanya di awal pengurusan gue cuma ada 3 orang, termasuk gue. Sebenarnya dua pengurus doang, karena bener-bener kelabakan. Karena itu bener-bener cuman tiba-tiba kayak ini kan, kayak tiba-tiba berubah, terus sistem masih berubah, terus semuanya online. Jadi suka dukanya sebenarnya, dukanya itu di pas masa-masa pandemi ini. Semuanya tuh berubah, terus kita harus penyesuaian. Tapi sekarang sih untungnya kita udah mendapat beberapa peralatan, gara-gara kita mungkin karena kita mengadakan terus-terusan, terus juga kita bergabung dengan muda-mudi se-Indonesia. Itu digabung dari beberapa sekitar 10 sampai 11, kita yang ke 12 gitu. Jadi sebenarnya suka dukanya itu karena bukan pergantian, lebih ke zamannya itu tiba-tiba berubah kan gara-gara pandemi. Sukanya ya kayak mungkin kayak pengurus sebelumnya, kayak asik-asikan sama pengurus terus sama umat dan segala macam, dan tentunya konsumsi. Itu yang paling penting. Itu terlihat Bisa jujur bikin sekali. kenyang,
pendekatan, terus juga ya pokoknya konsumsi lah the best. Tolong ya dibanyakin konsumsinya. Itu di situ. Dari Discord off sebulan 2 bulan baru pengurus Nah baru. itu pas Discord dan off itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi bener-bener hampa. Nah Meskipun kalau nggak salah, ada beberapa yang susah diajak sih. iya itu jujur sih terlihat. Nah itu waktu itu kalau nggak salah waktu itu ada sempet konten ya, bikin konten dari rumah gitu ya. Oh ada. Itu waktu itu zaman kepengurusan siapa? Udah masuk ke Koko atau pas? Oh belum, itu masih sebelumnya sih. Oke. Tapi idenya dari gua sih. Oh, oke. Ya, karena kan acara wah gitu kan. Oke. Jadi itu masih dalam ranah permainan gue lah. Tapi sekarang lebih ini sih, karena pandemi, mungkin karena kita udah kayak sering berdatangan, terus sering berkomunikasi. Dia maksudnya di offline ini ya. Jadi mungkin gue merasa lebih seru malah daripada yang sebelumnya ya. Nggak tahu sih untuk pengurus yang lain, tapi dari gue sendiri karena kayak ada challenge-nya sendiri gitu. Kayak kan kalau dulu kan udah keluar Dulu aja, sekarang gitu-gitu aja keluar gitu. harus pakai masker, cuci tangan, Yeah. 3M. Apa tuh 3M? Tahu nggak ya nanya? Makanya saya nanya kan Ya. Bambang. Jadi pokoknya pakai masker, mencuci tangan. Ayo satu lagi apa? Menjaga jarak. Bukan. Apa? Kita lihat kemana Menjaga nih, hati Jok? benar. Menjaga hati. Ya tolong ya. Selama kita pandemi kan kita kan saling berjauhan. Kita harus menguatkan hati. Iya. Biar nggak netting satu sama lain kan. Kok dia jarang ini sih, jarang ikut. Itu kita harus percaya satu sama lain. Makanya harus Oke. menguatkan hati. Jadi mungkin utamanya adalah ketika kita menjalankan suatu, terutama organisasi ini, ketika kita jadi pengurus di suatu organisasi maupun dimanapun itu, terutama di Muda-Mudi Sama Kidam ini ya, terus keep exploring lah, teruslah belajar, jangan pernah berhenti, dan yang terpenting jangan menganggap ini sebagai sebuah beban, tapi anggaplah ini sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah tantangan untuk kita supaya bisa belajar lebih banyak lagi, supaya kita bisa maju, supaya nantinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita bisa melihat ke belakang dan gua sekarang bisa sampai kayak gini karena dulu gua organisasi di Muda-Mudi Sama Kidam. Tetap semangat, tetap berinovasi. Pokoknya kalau dalam organisasi seperti ini itu yang penting itu kekeluargaan sama solidarity sih. Soalnya kalau misalnya kayak nggak ada dua hal tersebut, organisasi kayak itu gak bakal berjalan lancar gitu. Walaupun pandemi menciptakan inovasi-inovasi baru agar muda-mudi di luar sana tuh tahu kalau di sini tuh ada wihara. Dan anak-anaknya tuh aktif dan baik-baik semua, ramah-ramah semua. Saya berharap kedepannya kalian dari Muda-Mudi juga bisa bantu dengan hati yang ikhlas supaya makin banyak pengunjungnya. Karena kalau kalian udah solid, pasti tuh bawaannya enak kayak kita dulu. Kurang lebih sama, semakin rame, terus juga semakin besar dan semakin dikenal. Untuk Wihara Sama Kidam, semoga makin dikenal, lalu juga makin banyak lah orang yang tercerahkan melalui adanya Wihara Sama Kidam dan juga organisasi di dalamnya. Aku berharap semoga ini tambah berkembang, umatnya semakin banyak, untuk muda-mudinya terutama generasi yang masih muda, nggak cuman budak KTP doang. Mungkin dari Wihara Sama Kidam ini boleh kayak invite teman gitu, sekali datang dengar dulu damanya seperti apa, apakah bagus, kalau cocok boleh langsung kalau cocok boleh invite teman yang lainnya juga biar umatnya semakin banyak gitu. Sekian. Mungkin sih jaga yang udah dikasih oleh generasi sebelumnya sih dan pergunakan dengan baik. Karena ya kalau nggak ada yang sebelum-sebelumnya nih, yang sebelum gue yang diwawancara ya gue bukan, mungkin gue masih main online. Kalau nggak ada perjuangan dari yang sebelum-sebelumnya ya.
hari ini kita akan merayakan ulang tahun Wihara sama Kidam. Muda-mudi. Tepuk tangan guys. Jadi kita merayakan ulang tahun muda-mudi Wihara sama Kidam yang ke-7. Dan juga selamat ulang tahun kepada Yeni. Pantesan dia nggak datang, ternyata dia mau merayakan sendiri, nggak mau merayakan bareng Wihara. Oke, dari saya harapannya semoga tetap maju, semoga tetap kompak. Oke, wish saya singkat aja, makin sukses, makin pas. Biar tambah rame Saduru. Makin rame, makin kompak lah ya pengurus. Semoga makin-makin ya. Semoga makin rame dan semoga kita terus bareng sih. Semoga tetap menjadi yang terbaik. Semoga yang di sini semua bisa berkembang sendiri-sendiri dan untuk yang lain juga. Semoga lebih asik. Lebih good. Semoga makin maju, makin banyak orangnya. Semoga langgeng. Tiup dulu ya. Yo, tiup yuk. Dia bercanda ya. Nggak boleh tiup. Corona jadi kita tiup ya. Yeay. Ya, jadi saatnya pemotongan kue. Tolong di zoom. 1, 2, 3. Jadi terima kasih kepada yang sudah menonton dan juga terima kasih kepada pengurus-pengurus yang menyempatkan hari ini untuk datang dan bermain game. Sebagai wakil di Muda-Mudi Wihara sama Kidam mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sukses terus.